Halo semuanya, selamat datang lagi di resolusi. Bukan resolusi sih, gue nggak pernah tahu sebenarnya kata yang tepat untuk hal ini. Jadi ide resolusi, prediksi, harapan, apa yang akan terjadi, forecast, projection, semuanya aja menurut gue nggak tahu sampai sekarang. Tapi ya melanjutkan dari apa yang udah gue mulai di 2019 dan kemarin 2020 dan sekarang 2021, gue akan memberikan beberapa hal yang menurut gue akan terjadi lah di dunia tech, dari rumor, dari leaks, dari ya apa yang dilihat oleh orang-orang. Dan menariknya dunia tech itu sendiri adalah apa yang kita imajinasikan kan tiba-tiba bisa menjadi sebuah kenyataan yang tiba-tiba dirilis orang lain gitu kan. Kayak suatu hal yang kayaknya handphone tuh gini kayak keren nih, tiba-tiba blar, patennya keluar, ada yang bikin. Dan selalu ada komen-komen seperti itu di setiap posting Instagram Lazy Gadgets. Kalau kita ngomongin ada inovasi baru tuh banyak yang ngomong, gue tuh pernah kepikiran gini, atau enggak gadget innovation dimana gue bahas barang-barang unik, inovasi unik tuh selalu ada. So kita akan mulai aja dari yang pertama, menurut gue yang akan terjadi di 2021 pertama adalah compact smartphone. Jadi dengan kehadiran iPhone 12 mini gue rasa akan banyak smartphone kecil dengan flagship, ya kekuatan flagship maksudnya yang akan rilis. Kalau melihat iPhone 12 mini ini punya sales yang cukup baik. Kita kan belum tahu sebenarnya angka pasti dari sales iPhone 12 mini karena buat gue pribadi mostly orang pasti akan ke iPhone 12 atau iPhone 12 Pro Max sekaligus karena terlalu dekat antara iPhone 12 dan iPhone 12 Pro. Tapi kalau gue pribadi sebenarnya adalah orang yang sedang menggalaukan untuk mengganti iPhone XR gue. Jadi gue nggak tahu apakah ada yang minta konten iPhone XR 2 tahun gitu ya. Untuk mengganti iPhone XR gue either dengan iPad Pro atau iPhone 12 mini dengan kegalauan yang cukup simpel karena iPhone 12 mini ini akan jadi secondary phone atau iPad Pro akan jadi tablet tambahan gue karena main daily driver gue nanti akan pakai Oppo Find X2 Pro. Dan kalau kita ngeliat dari rumor sendiri tidak banyak sebenarnya yang mengeluarkan compact phone ini sejauh ini, tapi paling deket tuh ada dari Sony yang katanya untuk flagship tahun depan yang sebenarnya nggak akan masuk Indonesia juga. Itu kabarnya akan mengeluarkan yang compact, normal dan juga yang plus atau standar dan premium edition. Jadi akan ada 3 versi tapi di situ ada kata compact. Jadi kalian bisa expect sebenarnya untuk kedepannya akan banyak smartphone yang mencoba membuat smartphone dengan high flagship dengan spek-spek tinggi tapi dengan desain yang simple, lebih kecil dan lebih enak buat digenggam apalagi buat cewek. Nggak kayak yang di video iklannya Apple sih, itu tuh terlalu gede. Yang kedua adalah electrochromic smartphone. Jadi ini adalah tren baru untuk bagian belakang desain dari sebuah smartphone sendiri yang kalau dari kemarin itu adalah masalah gradien ya. Dari yang biasa pattern hanya gradien. Nah, yang baru ini adalah electrochromic, di mana electrochromic ini sendiri adalah suatu teknologi di mana kalau terkena arus listrik ya harusnya. Gue nggak tahu sih, di beberapa demo ada yang ngetuk itu dia ganti warna. Jadi dia itu bisa berubah warna dari kayak abu, jadi biru, jadi ungu dan segala macamnya. Mungkin dari pink ke merah, gue nggak pernah lihat langsung juga, gue cuma ngeliat dari video, dimana hal ini sebenarnya udah terlihat dari Oppo konsep itu, yang untuk bagian kameranya, terus dari Vivo juga udah ngeluarin, Oppo dengan Reno 5-nya, Xiaomi kayaknya belum ada di setahu gue, Xiaomi belum ada, jadi harusnya kita bisa melihat banyak smartphone ke depannya menggunakan si electrochromic smartphone ini bagian rear ya, lebih tepatnya, jadi kayak lebih berwarna aja, bisa berubah warnanya. Dan kalau ngomong gradient sendiri, gue rasa akan tetap ada. Salah satu contohnya adalah Realme V15 atau Realme Koi yang baru aja di leak beberapa hari yang lalu, di mana dia itu terinspirasi dari Koi sendiri dan dia itu menggabungkan banyak berwarna di sana, kayak ada oranye, merah, pink, I guess, kayak digabungin kayak gradient. Jadi gue rasa untuk gradient sendiri tetap akan ada, cuman electrochromic mungkin akan menjadi salah satu tren yang akan ada di bodi belakang smartphone di 2021 mendatang. Tapi kalau kita ngomongin layar depan ya, gue rasa kalau layar depan kan sebenarnya nggak ada yang bisa dibahas kecuali dari urusan kamera gitu, ada display kamera dan segala macamnya. Tapi kalau dari ngelihat bezelnya sendiri, S21 sih membawa sebuah standar baru sih. Walaupun kita belum melihat official look ya, kita belum melihat smartphone jadi aslinya itu gimana, semua masih by render, by official press image. Itu benar-benar menurut gue tipis banget untuk bezelnya dan gue rasa ini akan di-push lagi di 2021 mendatang. Oke. Yang ketiga ada display kamera seperti yang baru aja gue bahas, dimana hal ini udah ada ZTE Action 25G yang udah curi start duluan, dimana sebenarnya untuk hasil under display kameranya masih kurang memuaskan untuk beberapa dari gue baca review juga, karena di sini kan nggak bisa megang barangnya juga. Si ZTE Action 25G ini ya pokoknya menghilangkan punch hole dan juga notch, jadi akhirnya kalian bisa melihat sebuah layar full tanpa ada punch hole dan segala macam. Cuman ya dia itu masih berada di bawah pixelnya layar kalian. Sebenarnya ini hal yang udah cukup diwacanakan lah dari jauh-jauh hari. Sama aja kayak electrochromic smartphone yang bagian belakang berubah warna tadi. Karena banyak brand yang sebenarnya udah memperlihatkan prototipe-nya. Kayak kita bisa bilang Xiaomi
yang ada yang third generation, terus Oppo juga ada prototipe-nya, walaupun dari Oppo, dari yang gue lihat dari artikelnya sendiri memang masih agak buram-buram. Bahkan kita bisa ngelihat Samsung sendiri itu udah mengeluarkan sebuah paten yang memperlihatkan kalau ini harus ada di S22, di mana dia ada sebuah layar kecil yang akan menutup si kamera kalau tidak digunakan, dan ada touchscreen-nya, dan akan turun ke bawah kalau ketika kameranya itu diaktifkan. Jadi sebuah hal yang menurut gue tuh cukup keren, dan ini yang biasa orang bilang kayak ini yang gue pikirkan dan segala macam. Itu tuh ada tuh bisa kalau komentar. Samsung sendiri kan harusnya kabarnya tuh kemarin tuh di S21, cuma kabarnya mungkin dia masih belum puas dengan hal ini. Jadi mungkin kita bisa ngeliat ini Note 21 yang kabarnya akan ada satu varian dan varian terakhir, tapi ya kita lihat aja nanti. Selanjutnya, sebelum itu gue pengen bahas dikit lah. Kalau ngomongin kamera ya, kan kita tahu ya kalau kamera-kamera beberapa smartphone itu tuh kayak suka nambahin kamera-kamera 2 megapiksel untuk kayak gimmick-gimmick tambahan. Nah, menurut kalian tuh gimana? Nah, coba tulis kalian komentar pendapat di bawah, nanti kita coba diskusi. Yang keempat ya ini harusnya, ini adalah foldable. Ini harusnya udah menjadi sebuah obvious thing kalau foldable akan semakin banyak di tahun 2021. Jadi pertanyaannya adalah foldable ini kan bisa dibilang udah generasi kedua lah, karena dari Z Fold tuh udah yang kedua, Z Flip tuh Z Flip 5G. Nah sekarang kita akan masuk ke generasi ketiga. Apakah di generasi ketiga ini akan menjadi sebuah perbaikan lagi untuk atau perfection lagi dari si dua generasi sebelumnya, atau ini adalah saat yang paling tepat untuk menurunkan harga? Karena kalau kita ingat kembali dari rumor sendiri itu dia akan ada Z Fold Lite dan Z Flip Lite, jadi harusnya akan lebih terjangkau, nggak akan 34 juta seperti harga Z Fold 2 resmi sekarang. Kita bisa expect di 15 juta, mungkin orang-orang udah bisa nyobain Z Fold sendiri dengan mungkin material yang lebih material yang lebih murah. Karena kita lihat Z Fold pertama kan lebih ke kayak menjual, oke ini inovasi, ini hal yang baru. Z Fold 2 tuh kayak perbaikan lah dari apa yang tidak ada di Z Fold pertama, kayak layar lebih besar, terus juga lipatan yang lebih oke, UTG nggak sih namanya? UTG Ultra Ringgas, dan di Z Fold 3 rumornya ini adalah masalah S Pen yang akan digunakan. Nah menariknya lagi kita bisa ngeliat persaingan dari foldable di tahun depan, karena dari Rosyang sendiri itu menyatakan kalau Xiaomi, Oppo, dan juga Google itu bakal ngerilis si foldable. 3 dari mereka tuh akan ngerilis 4, dan lanjutkan dengan Xiaomi yang baru mematenkan 7 desain, dan kabarnya di tahun 2021 ini dia akan langsung ngerilis 3. Jadi bakal ada clamshell, in-folding, dan out-folding. Jadi kayak Z Flip, Huawei Mate, dan juga si Z Fold. Jadi kayak depan belakang segala macam. Jadi dia akan langsung ada 3 model. Kalau kita ngomongin Apple sendiri, sebenarnya Apple tuh masih di tahap percobaan untuk durabilitasnya. Jadi itu masih ngecek kira-kira untuk layarnya dan juga material itu masih aman gak sih untuk di flip terus dan segala macam, dan itu udah lewat tesnya. Dia tuh punya 2 model, dia tuh in-folding kayak Z Fold dan juga clamshell kayak Z Flip. Cuman kabar-kabarnya ini yang akan rilis tuh cuma 1 doang, dan karena kita ngeliat si Apple punya standar perfectionnya sendiri, gua rasa 2021 bukan tahunnya Apple untuk ngeluarin foldable, mungkin masih bisa 2022 atau 2023. Tapi kita nggak pernah tahu, mungkin tiba-tiba di Q2 nanti H2 half 2, bahkan tiba-tiba udah kayak ayo kita ngeluarin foldable kita, why not, katanya gitu. Nah kalau kita ngomongin foldable, tentu aja kita ngomongin masalah rollable dan expandable, dan ini salah satu hal yang mungkin menjadi hal baru lah untuk generasi pertamanya di 2021 nanti. Kita udah ngeliat rollable itu belum ada rollable, masih paten, karena rollable itu kan jatuhnya kayak mungkin satu petak kecil yang bisa ditarik ke layar yang fleksibel banget, dan ketika dimasukin ya kayak pen gitu, kayak cuma petak segini, dan itu akan membuat kan itu gampang bawa barang ini kemana-mana. Tapi kalau kita ngomong expandable, kita udah diperlihatkan oleh Oppo X 2021, salah satu desain smartphone paling keren yang somehow tuh next level lah dibanding foldable. Karena expandable tuh kalau kalian nantinya, gue ngeliat kayak ke depannya, masa depannya kayak mungkin 5 atau mungkin 10 tahun lagi, salah satu yang diharapkan dari Oppo sendiri kan adalah custom ratio-nya. Jadi ketika kalian buka, itu kalian bisa ngatur nih, kalian mau sebesar apa, mau segini, itu akan mengikuti dari media yang kalian tonton. Jadi itu akan sangat menarik. Kalau sekarang kan masih fix kan, kayak satu terus buka, oke udah selesai di sana. Dan ini kalau tadi bisa custom ratio, ini akan jauh lebih fleksibel dengan foldable yang cuma lipat-lipat, kecuali foldable-nya bisa ditarik juga, jadi fold expandable, jadi kayak digabung kurang lebih seperti itu. Harusnya sih Oppo S 2021 sih harusnya belum siap gue rasa, karena kemarin terakhir dari berita dia juga menyatakan kalau dia itu belum siap untuk merilis untuk consumer, karena masih banyak yang harus di research dari market dan segala macam. LG sendiri juga ada Project Explorer kedua dia yang memperlihatkan teaser 6 detik yang harusnya expandable juga, cuma sampai sekarang belum rilis. Dan terakhir kan rilis LG Project Wing, salah satu project yang sebenarnya sangat menarik, walaupun terakhir gue baca artikelnya adalah dia kurang laku, cuman ini menarik. Gue berharap LG lebih mengeksplor lagi, jadi ini kayak bisa memacu brand-brand lain untuk melakukan hal-hal aneh, konsep-konsep aneh untuk smartphone yang dia rilis. Oke, selanjutnya kita ngomongin dengan 100 watt charging.
Ini kedua terakhir nih, ini pendek doang. Ini harusnya, ya ini juga udah menjadi hal yang cukup obvious lah dengan ada Snapdragon baru, dengan support charging yang lebih cepat, dan banyak rumor, banyak berita semuanya itu melewati 100 watt. Ini adalah gue rasa perlombaan kedua dari brand-brand smartphone yang China sih lebih tepatnya, yang sekarang kan masih 65 watt, sekarang udah pada mulai 100, meng-showcase 100 wattnya, 120 wattnya, 125 wattnya, walaupun sampai sekarang kayaknya belum ada yang rilis ke pasaran untuk yang charging speed seperti itu. Dan buat gue pribadi yang udah pakai Oppo Find X2 Pro sebagai daily driver gue dengan ngecas 65 watt tuh kayak cuma 30 menit untuk 100%, untuk mendapatkan semua smartphone yang bisa ngecas pari mAh dengan 17 atau mungkin 13 menit setahu gue dengan 125 watt, ya gue rasa nggak ada lagi orang yang namanya stay charging overnight untuk ditinggalkan dan segala macamnya. Semuanya akan kayak oke, gue mau berangkat, gue mau mandi, gue colok bentar, gue mandi, gue keluar, baterai gue udah full, dan itu akan sangat membantu buat di hidup Apple. 18 watt, 20 watt, 5 watt punya gue, 5 watt. Oke. Terakhir adalah tidak ada charger lagi. Hal terakhir yang masih menjadi sebuah meme handphone batangan sampai sekarang. Mulai dari iPhone dengan Apple Effect-nya, orang-orang mencaci maki kayak Samsung dan Xiaomi akhirnya melakukan hal yang sama, walaupun ini kayaknya masih terbatas di beberapa market. Xiaomi udah ngelakuin di Mi 11 di mana 350.000 unit kejual di hari pertama dan 20.000 unitnya memilih untuk tidak mengambil chargernya. Jadi appreciated untuk orang-orang yang mencintai alam, tapi 330.000 memilih untuk mendapatkan charger. Bahkan ada orang yang mencule chargernya dengan membeli chargernya doang. Jadi handphonenya di refund dan segala macamnya. Cuman kalau gue ngeliat Xiaomi sendiri kan dia lebih ke transisi ya. Karena ini kayak oke, kita nggak akan langsung jeblek untuk ngasih kalian tuh nggak ada charger. Jadi kita akan mungkin ngasih non charger di tahun depan. Tapi kalau untuk Mi 12 gue rasa udah non charger. Tapi kalau Mi 11 di beberapa negara itu kabarnya masih akan ada charger. Sama halnya dengan Samsung, beberapa negara kabarnya tetap akan ada charger dan earphone. Tapi kalau Apple sendiri seperti biasa melakukan hal Apple, AirPods digunting jadi AirPods dan laku. Sekarang charger dibuang dan berharap semua orang berpindah ke MagSafe atau wireless charging dia. Cuman gue nggak tahu apakah ini akan laku karena belum ada laporan untuk penjualan dari MagSafe itu sendiri. Tapi kalau emang ini adalah cara dari tiap brand untuk lebih ke portless charging ke depannya, gue rasa gue nggak ada komplain untuk hal ini. Karena ya kalau bisa wireless semua ya akan jauh lebih enak. So that's it, harusnya yang bisa gue bahas untuk di 2021 mendatang, resolusi, harapan, prediksi, projection, forecast, dan segala macamnya. Sebenarnya masih ada satu hal lagi yang cukup penting, itu adalah namanya 5G, di mana semua smartphone ke depannya mungkin akan mengusung 5G, flagship 5G, mid-range juga pastinya 5G semua. Cuma karena kita belum tahu Indonesia kapan dapat 5G, dan gue nggak punya informasi orang dalam untuk 5G di Indonesia, ngapain gue bahas, tapi harusnya kalian melihat banyak smartphone dengan nama 5G di belakangnya nanti. Oke, that's it, harusnya bisa gue bahas. Seperti biasa, coba like, comment, share. Phone kita di Lazy Gadgets untuk berita lebih update setiap harinya. Gue di Jori Leonardo O-nya 2. Jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching and I'll see you on 2022. Bye bye guys. Happy New Year.